Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Alvin Febriansyah, dengan NIM 2005-12-04-005, kelas TI 2020A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP server. Nah, pada FTP server, praktikumnya memiliki tujuan memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, kedua mengenal perintah terkait FTP, ketiga mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya, FTP (File Transfer Protocol) adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server, atau biasa disebut dengan upload. File FTP ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Untuk bacaan lebih lanjutnya bisa dibaca pada link di sini. Lalu di sini ada fungsi FTP, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah, ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Untuk cara kerja FTP, FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Untuk perintah-perintah aplikasi FTP client yang tersedia saat ini yaitu ada perintah dasar FTP, pertama ada koneksi ke FTP server dari PC client, yaitu dengan FTP, kemudian alamat FTP server. Lalu ada kedua, melihat direktori server dengan kata-kata dir. Ketiga, ada mengupload file dari PC client ke server dengan nama boot, kemudian nama file. Lalu ada mendownload file dari server ke PC client dengan menggunakan get, lalu nama file. Lalu keluar dari koneksi FTP server menggunakan quit. Untuk percobaannya, di sini ada skenario. Dalam percobaan kali ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan TCP. Untuk jaringan TCP, masih belum ada praktikumnya. Untuk praktikum TCP kemungkinan akan diberikan minggu depan di atas jaringan wireless dengan skema jaringan berikut. Seperti pada gambar ini. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya, pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan file server 4343.2. Untuk jaringan seperti di atas sudah saya buat seperti minggu yang lalu. Untuk PC1, PC4, laptop, dan smartphone tersambung dengan 434343.2 yaitu FTP server. Kita cek terlebih dahulu menggunakan command prompt ping 4343.2
143.43.2 sudah di-reply oleh CMD. Kemudian kita cek pada BC4 apakah sudah tersambung dengan server. Sudah di-reply juga. Lalu ada laptop, kita ping 43.43.2. Oke, sudah tersambung juga. Lalu pada smartphone kita ping servernya. Oke, seperti reply berarti sudah tersambung juga. Berarti semua dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah tersambung dengan FTP server. Untuk angka percobaan selanjutnya, nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user coba password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Untuk username-nya yaitu coba, passwordnya coba, lalu aksesnya full, write, read, delete, rename, list. Oke, kita akan masuk lagi ke Cisco-nya. Lalu kita masuk FTP server, kemudian ke bagian menu service, lalu kita masuk ke FTP. Kita on-kan terlebih dahulu, kita buat yaitu coba, passwordnya yaitu coba, lalu kita beri akses full dari write, read, delete, rename, dan list. Kemudian kita add. Oke, kita tutup. Oke, kita cek lagi apakah sudah tersimpan. Oke, kemudian pada PC1 buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt dengan isi seperti gambar berikut, yaitu ini pesan dari PC1. Lalu kita buka PC1, kita buka text editor, kita tuliskan pesan dari PC1, lalu kita file save dengan nama pesan PC1. Kita oke, lalu kita save lagi. Oke, kita menuju ke langkah berikutnya. Ini kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Di command prompt kita melakukan perintah dir apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk sampai PC1.txt. Kemudian pada langkah berikutnya, buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu upload pesan PC1 ke server menggunakan perintah put pesan PC1.txt. Oke, kita masuk ke FTP 43.43.43.2. Kita masukkan username-nya yaitu coba, password-nya juga coba. Oke, kita sudah masuk ke file FTP-nya. Kemudian kita cek terlebih dahulu apakah filenya sudah masuk atau belum. Oke, maaf, kita masukkan pesan terlebih dahulu yaitu put pesan PC1.txt. Oke, writing file pesan PC1, file transfer in progress, transfer complete. Lalu sudah masuk, kita cek apakah benar-benar sudah masuk.
Here. Di sini sudah terlihat untuk list file yang ada di server FTP. Kalau di sini ada pesan pc1.txt sudah masuk berarti. Lalu kita akan pada langkah ke-6, pada laptop kita buat koneksi seperti pada langkah ke-5, lalu kita coba download file pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Oke, kita quit terlebih dahulu. Pada laptop, kita masuk ke command prompt, kita masuk ke ftp 3434312, masukkan username yaitu coba, passwordnya yaitu coba. Kita sudah masuk ke FTP-nya, lalu kita akan cek terlebih dahulu apakah filenya masih ada. Oke, filenya masih ada, yaitu pesan txt. Kemudian kita masuk ke download, yaitu dengan get pesan pc1.txt. Get pesan pc1.txt. Oke, filenya sudah masuk ke sini. Lalu kita akan quit terlebih dahulu. Lalu pada PC kita sudah masuk ke filenya lagi, sudah keluar dari FTP. Kita akan cek yaitu dengan dir, dan pesan PC satunya sudah masuk. Oke, kita akan cek juga pada text editor yaitu file open, dan pesan PC1 sudah masuk. Kita buka dan ini pesannya sama persis. Lalu kita juga akan mencoba di smartphone, apakah juga bisa. Kita cek terlebih dahulu apakah ada file di sini. Oke, cuman ada satu file yaitu sampel file txt. Kita masuk ke ftp 434343.2. Oke, sudah masuk ke halaman origin yaitu coba. Oke, kita sudah masuk menggunakan username dan passwordnya. Lalu kita akan cek terlebih dahulu dir, pesan PC1-nya masih ada. Lalu kita get pesan pc1.txt. Lalu kita akan klik terlebih dahulu. Lalu kita cek di smartphone-nya apakah ada filenya. Oke, sudah masuk filenya. Kita buka di text editor. Pesannya apakah masih lengkap. Oke, pesannya sudah masuk. Nah, file yang terdownload di laptop kita, coba buka dengan aplikasi text editor. Sudah selesai juga. Sekian presentasi dari praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.